warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita hari ini dapat belajar bersama lagi, meskipun hanya lewat daring atau lewat layar kaca ini. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita meski lewat daring tetap mendapat keberkahan dari Allah, dapat ridhonya dari Allah, sehingga kita dapat menangkap pelajaran hari ini dengan baik. Oke, sekarang sudah siap belajar ya? Sudah siap belajar? Mari kita masuk ke kelas. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, mata pelajaran IPS. Nah, materinya tentang apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada yang tahu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat? Kita belajar bersama-sama hari ini ya, oke? Nah, tahukah anak-anak, kondisi geografis di Indonesia ini sangat beragam. Ada wilayah daratan, ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Jadi karena ada perairan, ada daratan, maka kondisi alamnya juga beragam. Karena kondisi alamnya beragam, maka jenis kegiatan ekonomi masyarakat juga beragam atau berbeda-beda. Coba anak-anak lihat kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal kalian. Ada yang bekerja di sawah, ada yang bekerja beternak ayam, bebek, ataupun kambing. Ada juga yang berdagang di pasar. Itu adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Nah, selanjutnya pendapatan yang tadi yang didapat itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dari penjelasan tadi, apa sih sebenarnya kegiatan ekonomi? Ini dia. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jika kita cermati lagi, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Ya, karena memanfaatkan sumber daya alam ini, maka ada kegiatan ekonomi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Banyak sekali sumber daya alam di Indonesia. Maka karunia ini harus sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur. Kita harus mensyukuri semua sumber daya alam yang Allah siapkan untuk masyarakat Indonesia. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Nah, apa sih jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam? Nah, yang pertama ada agraris. Kemudian yang kedua ada peternakan. Yang ketiga ada perikanan. Nah, yang keempat ada juga pertambangan. Yang kelima ada kehutanan. Yang keenam ada perdagangan, dan yang ketujuh ada perindustrian. Nah, itu adalah macam-macam atau jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat.
usaha ekonomi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tadi kan sudah dijelaskan, ada banyak jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama tadi ada agraris. Apa sih agraris? Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Iya, sebagai petani. Nah, usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah mana saja? Ada di pedesaan, ada juga di pegunungan. Nah, berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Sekarang, hasil pertanian dan perkebunan antara lain apa saja? Ada padi, ada jagung, ada ubi, ada sagu, ada sayur-sayuran, dan ada juga buah-buahan. Kalau pertanian itu ada di sawah. Sekarang kalau perkebunan itu apa sih bedanya apa dengan yang di sawah? Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Ya. Tanaman perkebunan mencakup 2, tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman itu berumur lebih pendek. Misalnya apa? Misalnya tanaman yang musiman adalah tanaman tebu, tembakau, dan juga rosella. Nah, kemudian tanaman tahunan. Tanaman tahunan itu berarti tanaman yang berumur lebih panjang. Contohnya ada tanaman kelapa sawit, ada kopi, ada cengkeh, ada karet, ada lada, ada kayu putih, dan ada banyak yang lain. Nah, hasil perkebunan ini akan diekspor ke luar negeri karena hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan untuk diekspor. Nah, yang selanjutnya. Nah, lihat Bu Nisa ada di mana sekarang? Iya, ini adalah peternakan. Bu Nisa ada di peternakan. Peternakan itu apa? Peternakan adalah jenis usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas ada daging, susu, ada telur, ada kulit, ada juga yang memanfaatkan bulunya. Nah, jenis-jenis peternakan juga dibedakan ternyata. Ada 3 jenis peternakan. Yang pertama ada jenis peternakan hewan kecil. Nah, peternakannya berarti hewan-hewannya kecil. Apa saja ya? Kita lihat. Ternyata ada kelinci, ada domba, ada kambing, ada biri. Biri itu termasuk hewan kecil. Jadi peternakan hewan kecil. Yang kedua adalah peternakan hewan besar. Contohnya apa? Ada sapi, ada kerbau, ada kuda. Itu adalah jenis peternakan hewan besar. Yang ketiga adalah peternakan unggas. Contohnya yang sering kita lihat adalah peternakan ayam, itik, ada burung, ada juga burung puyuh. Itu adalah peternakan unggas. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi masyarakat bidang perikanan. Ya, kita sering lihat ya ada kolam-kolam. Ada kolam-kolam yang memelihara ikan. Nah, disitulah yang disebut budidaya ikan di kolam. Ini adalah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan juga perikanan laut. Nah,
Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Iya. Nah, perikanan darat ini terdiri dari dua. Ada perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar ini dilakukan di sungai. Ada juga yang di danau, ada juga yang di rawa, ada juga yang di waduk, di bendungan, di empang, ataupun di sawah dan di kolam. Jenis ikannya apa saja sih yang air tawar? Ada ikan mujahir, ada ikan lele, ada ikan nila, ada ikan gurame, ada juga ikan mas. Itu termasuk ikan-ikan air tawar. Yang kedua adalah perikanan air payau. Nah, perikanan air payau ini dilakukan di pinggir pantai. Nah, jenis ikan yang biasa dibudidayakan di sini adalah ikan bandeng. Yang kedua ada perikanan air laut. Perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Nah, di Indonesia usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan memperoleh banyak sekali hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan juga garam. Nah, selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan dari laut tadi juga diekspor atau dikirim ke luar negeri, dijual lagi di luar negeri. Jenis usaha ekonomi yang keempat adalah pertambangan. Pertambangan itu apa? Nah, pertambangan dilihat dari geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang-barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dibedakan menjadi tiga. Ada barang tambang mineral logam. Contohnya apa? Contohnya ada emas, perak, kemudian tembaga, timah, ada juga nikel. Barang tambang yang kedua adalah barang tambang mineral non-logam. Contohnya ada belerang, ada gipsum, ada marmer, dan ada batu gamping. Selain itu, barang tambang juga ada barang tambang sumber energi. Contohnya apa? Contohnya ada minyak bumi, ada batu bara, ada gas alam. Itu adalah contoh barang tambang sumber energi. Selanjutnya, Bu Nisa ada di mana sekarang? Ya, Bu Nisa ada di hutan. Nah, dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet yang hijau. Dilihat dari udara. Jadi ketika kalian terbang di atas Indonesia, melihat tanah di Indonesia itu seperti hamparan karpet yang hijau. Karena apa? Karena hutannya masih banyak. Nah, hutan di Indonesia berperan sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan flora dan fauna. Jadi ada pohon-pohon dengan macam-macamnya, ada bunga-bunga dan lain-lain. Ada juga sebagai tempat perkembangbiakan hewan-hewan. Nah, dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Nah, sayangnya saat ini luas hutan di Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika kita melintasi wilayah Indonesia. Ini dikarenakan apa? Karena fungsi lahan hutan sudah dibuat kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa sih akibatnya kalau kawasan hutan ini menyempit? Nah, kondisi ini menyebabkan banyak bencana seperti banjir ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisir terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah
agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan Indonesia akan sangat melimpah. Contohnya hasil hutan Indonesia adalah kayu jati, meranti, ulin, damar, dan juga rotan. Jenis-jenis usaha ekonomi yang selanjutnya adalah, ya, dilihat di belakang ya, adalah ada perdagangan. Nah, perdagangan itu apa? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Jenis usaha ekonomi yang terakhir adalah bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan perseorang atau kelompok. Usaha industri dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, kemudian industri sedang, ada juga industri yang besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, itu adalah jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat Indonesia. Tapi anak-anak, jangan lupa, kita tidak boleh membeda-bedakan antar jenis usaha. Yang kerja di sawah juga ada manfaatnya, yang kerja di hutan juga ada manfaatnya, yang berdagang di pasar pun juga ada manfaatnya. Ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, dari ayat tersebut kita harus ingat bahwa Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain untuk beribadah. Jadi apapun kegiatan ekonomi, usaha ekonomi atau jenis kegiatan ekonomi yang kita lakukan, pekerjaan kita, pekerjaan orang tua kita, pekerjaan tetangga kanan kiri, kakak adik yang dilakukan itu diniatkan untuk beribadah. Ketika semuanya diniatkan untuk beribadah, maka semua kegiatan ekonomi tersebut akan mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat lain, lingkungan kita. Nah, karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi, semua kegiatan yang kita lakukan jangan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga harus bermanfaat untuk orang lain agar kita jadi sebaik-baiknya manusia. Nah, dari sini sekarang coba anak-anak amati di daerah anak-anak, di lingkungan sekitar rumah, apa saja sih usaha ekonomi di daerah sana? Apakah ada yang di sawah, apakah ada yang di kebun, atau ada yang di pasar, atau ada yang di laut? Nah, nanti setelah diamati, coba anak-anak perkirakan masuk ke jenis usaha ekonomi yang mana? Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga banyak pelajaran yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini.
Kita tutup dengan doa tutup majelis bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Nisa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.